Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 811-813, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Sun Wansi begitu ketakutan hingga dia hampir pingsan. Matanya berputar ke belakang dan dia hampir pingsan. Ketika orang-orang yang mengikuti di belakang melihat pemandangan ini, beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak muntah di tempat. Bai Mo memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan berteriak, "Ya Tuhan! Ya Tuhan, ini benar-benar neraka, apakah setan ada di sini?" Mereka telah melihat orang mati dan mengira tekad mereka cukup kuat. Namun sifat manusia membuat mereka tidak dapat menoleransi pemandangan seperti itu. Zhang Yi memandang mereka dengan rasa ingin tahu dan bertanya pada Li Zongyu, "Kenapa? Kalian belum pernah memakannya?" Wajah Li Zongyu pucat, dan jelas bahwa mentalitasnya juga telah terguncang. Dia berkata dengan marah, "Kami manusia, bukan binatang. Bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti itu?" Pacarnya Zhang Weiwei juga datang dengan marah dan menatap Zhang Yi tanpa rasa takut. "Tuan Zhang, tolong jangan hina martabat kami. Bahkan jika kami mati kelaparan, kami tidak akan makan makanan seperti ini." Zhang Yi tersenyum, "Lalu bagaimana kau mendapatkan makananmu?" Zhang Weiwei berkata, "Karena ini adalah pulau wisata, ada banyak makanan yang disimpan di sini sepanjang tahun. Awalnya kami tinggal di hotel di pulau itu, dan makanan di gudang itu cukup untuk bertahan hidup selama beberapa bulan. Kemudian, kami mengandalkan Zong Yu dan anak buahnya untuk pergi berburu. Sumber daya perairan di sekitar Pulau Yanliu sangat kaya, dan kami dapat bertahan hidup dengan memakan produk perairan." Zhang Yi berkata, "Ini daerah tropis, suhunya minus 20 derajat Celcius, aku khawatir semua ikan di perairan pantai telah hilang." Zhang Weiwei mengedipkan matanya. "Ada sejenis penyu laut raksasa di dekat Pulau Yanliu. Itu salah satu ciri khas setempat. Ia memiliki vitalitas yang kuat. Jadi kami sebagian besar bertahan hidup dengan itu." Zhang Yi menurunkan pandangannya, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Li Zongyu. "Bagaimana rasanya sup kura-kura? Kau mau?" Li Zongyu menoleh ke samping dan berkata, "Sudah cukup sampai kenyang. Tidak ada rasanya sama sekali." Dia menarik Zhang Weiwei dan memintanya untuk membawa para siswa keluar dari tempat itu, dengan mengatakan bahwa tempat itu terlalu berdarah dan tidak cocok bagi mereka. Zhang Yi membawa mereka ke sini hanya untuk memberi Sun Wansi pelajaran, membuatnya diam dan tidak mengganggunya. Ini juga merupakan peringatan untuk orang lain. Ju Yunkue sudah berlari keluar dan muntah-muntah terus. Dalam hatinya dia mengutuk Zhang Yi karena menunjukkan hal-hal ini padanya. Namun, adegan ini merupakan kejadian kecil bagi Zhang Yi dan kru film. Mereka telah melihat pemandangan yang lebih menyedihkan ketika mereka tinggal di kota Tianhai. Misalnya, ratusan ribu zombie menyerang perkemahan manusia, lalu mencabik-cabik manusia hingga hanya tersisa tulang belulang. Adegan-adegan kecil, ini semua adalah adegan-adegan kecil. Zhang Yi melirik Sun Wansi yang pingsan, dan merasa itu agak membosankan. Dia berbicara dengan penuh percaya diri, tetapi dia tidak terlalu berani. Awalnya, ia berencana untuk memberinya semangkuk usus besar 9 porsi rasa original. Namun dia beruntung karena pingsan karena ketakutan. Berdasarkan kepribadian Zhang Yi, dia sebenarnya ingin membuang wanita ini ke pulau itu dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Tetapi, Zhu Zheng telah meminta agar semua anggota grup Yanliu dibawa kembali untuk mencegah rahasia tersebut bocor. Kedua, karena kehadiran Li Zongyu dan yang lainnya, Zhang Yi tidak bisa bertindak terlalu kejam. Maka ia memanggil 2 orang dari kelompok agama batu, membawa Sun Wansi bersama mereka, lalu meninggalkan gua itu dan menuju pelabuhan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di dekat pelabuhan. Saat mereka tiba, tempat itu kosong, hanya ada mayat-mayat berserakan di tanah. Dan saat mereka kembali,
Kawasan dekat pelabuhan sudah penuh sesak dengan orang dan berisik seperti pasar sayur. Zhang Yi dengan tatapan tajam meliadari bahwa mayat-mayat di dekat pelabuhan telah menghilang. Dalam hatinya dia memahaminya apa yang terjadi, tetapi dia tidak punya terlalu banyak pendapat. Lagi pula, hal semacam ini sangat lumrah. Jin Feng tetap berada di pelabuhan, dan Lao Tian memerintahkan setiap awak kapal untuk memegang senapan mesin ringan dan menjaga kapal dengan ketat, tidak mengizinkan pengungsi manapun menaiki kapal. Tetapi ada terlalu banyak pengungsi di sini, ditambah penduduk asli, yang tersebar di seluruh pelabuhan. Melihat sekeliling, sebenarnya ada beberapa ribu orang. Terlebih lagi, semakin banyak orang bergegas datang ke sini dari bagian lain pulau ini. Beberapa orang yang licik bahkan berani menghadapi suhu lebih dari 20 derajat di bawah nol dan mencoba menyelinap ke perahu dari laut. Tian Tua tidak punya pilihan selain menembak ke udara dan menggunakan peluru karet untuk mengusir mereka. Minggir! Kapten kami tidak ada di sini sekarang, jangan ada yang mendekat, atau aku akan menembak. Tian Tua bukanlah orang yang berhati lembut, tetapi dia tahu bahwa Zhang Yi datang ke pulau itu untuk menjemput seseorang. Dan dia tidak dapat memastikan apakah orang-orang di depannya adalah target Zhang Yi. Jadi dia tidak berani menembak dengan gegabah. Perilaku seperti itu hanya membuat sekelompok orang menjadi berani. Seseorang mengeluarkan jam tangan Rolex emasnya dan mencoba menyuap Lao Tian. Aku masih punya tabungan lebih dari 1 miliar. Kalau kau bawa aku pergi, aku akan memberikan setengahnya. Jam tangan emas ini adalah depositnya. Beberapa orang menggendong anak-anak mereka, mencoba mendapatkan simpati. Tolong bawa kami pergi, atau kami akan mati di pulau ini cepat atau lambat. Bukankah wanita dan anak-anak seharusnya menjadi prioritas saat ini? Hei, kalian semua minggir dan biarkan kami naik terlebih dahulu. Beberapa orang juga menonjolkan identitas dan latar belakang mereka sendiri. Ada yang mengatakan bahwa paman kedua mereka adalah pejabat penting di suatu departemen di negara bagian Huasu. Dan ada pula yang mengatakan bahwa ayah mereka adalah seorang pemimpin senior di wilayah Jiangnan. Beberapa orang berlutut di tanah dan bersujud, hanya agar Lao Tian mengizinkan mereka naik. Ribuan orang berbicara sekaligus, menyampaikan alasan mereka sendiri. Sebenarnya keinginan mereka sangat sederhana, yaitu membawa mereka pergi dari lubang neraka ini. Karena terlalu banyak orang dan berdesakan, banyak yang jatuh ke laut dan membeku karena airnya yang dingin. Ju Yunkue tercengang. Mengapa ada begitu banyak orang di pulau ini? Begitulah keadaan di pulau tropis. Mereka yang datang ke sini untuk berlibur semuanya orang kaya. Bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka kelaparan dan minum lebih sedikit? Zhang Yi mencibir. Lagi pula, meskipun makanan di sini habis, bukankah kita masih punya cadangan makanan? Ju Yunkue menatap Zhang Yi dengan heran. Makanan cadangan? Maksudmu makanan laut? Zhang Yi berkata dengan tenang. Suatu tahun terjadi kelaparan dan banyak orang bermarga Laozi mati kelaparan. Kaisar Hui dari Jin berkata, mengapa kita tidak makan bubur daging? Semua orang menertawakan Kaisar Hui dari Jin karena kebodohannya. Tetapi jika kau memikirkannya dari sudut pandang lain, ini sebenarnya sangat menakutkan. Ju Yunkue segera mengerti apa yang dimaksud Zhang Yi, ditambah dengan pemandangan yang baru saja disaksikannya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Ayo, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Ada begitu banyak orang miskin di dunia ini, aku tidak bisa mengurus mereka semua. Zhang Yi mengangkat senjatanya dan menembak ke langit. Hal itu segera menarik perhatian sekelompok orang. Seragam tempur yang mereka kenakan terlalu mencolok, dan sekilas orang bisa tahu bahwa mereka adalah orang-orang di kapal. Beberapa orang pintar segera datang untuk mengemis. Tolong bawa kami pergi. Aku dari negeri Huasu, dengarkan aksenku, sangat murni. Saat aku di Huasu aku tinggal bersama pamanku. Kami, masyarakat Huasu. Untuk dapat naik ke atas kapal,
Sekelompok orang asing memamerkan keterampilan mereka. Banyak di antara mereka yang tahu sedikit bahasa Mandarin, tetapi bahasa Mandarin adalah bahasa gaul dan dapat dikenali hanya dengan sekali pandang. Zhang Yi berkata dengan dingin, "Semuanya, minggirlah. Kita bisa membahas urusan kalian perlahan-lahan setelah kita naik ke kapal." Tetapi orang-orang itu tidak bodoh. Mereka tidak akan pergi tanpa janji Zhang Yi. "Tidak, kau harus berjanji dulu pada kami untuk membawa kami bersamamu. Kami tidak ingin tinggal di pulau ini sedetik pun. Ini seperti neraka di bumi." Zhang Yi melihat beberapa orang di kerumunan itu siap untuk bergerak, dan dari tatapan mata mereka yang tajam terlihat bahwa mereka siap untuk membunuh banyak orang. Senyum sinis muncul di bibir Zhang Yi. Tampaknya ada beberapa orang yang mencoba menahan mereka dan merebut kapal. Zhu Yunkue dan yang lainnya berdiri di belakang Zhang Yi. Tampak bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Zhu Yunkue bergumam, jumlah orang terlalu banyak. Jian Feng tidak akan bisa membawa mereka semua. Kalau tidak, dia tidak menyelesaikan paruh kedua kalimatnya. Kalau tidak, berdasarkan gayanya dalam melakukan sesuatu, dia benar-benar akan membawa pergi orang-orang ini. Adapun anggota kelompok Yan Liu, mereka sangat berterima kasih karena telah mengikuti Zhang Yi keluar dari gua. Ada begitu banyak orang di depan tim Yan Liu, dan tidak ada seorang pun yang mau membawa mereka. Zhang Yi mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Tanpa berkata apa-apa, dia membidik beberapa orang yang berpura-pura menjadi orang Huasu dan orang asing yang baru saja berbicara dan melepaskan 2 tembakan. Dor! Dor! Orang pertama yang ditembak mati adalah orang negara Neon. Melihat orang-orang sekarat di depan mereka, para pengungsi akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Akan kukatakan sekali lagi, minggirlah. Semua awak kapal mengerti dan mengambil senapan mesin ringan mereka, menarik pengamannya lalu suara, klik, yang disengaja terdengar. Selama Zhang Yi memberi perintah, mereka akan melepaskan tembakan tanpa ragu dan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Beberapa orang yang berdiri di depan Zhang Yi dan kelompoknya mundur ketakutan, dan perlahan-lahan sebuah jalan muncul. Zhang Yi melangkah maju, dan tiba-tiba sekelompok orang di sekitarnya berlutut sambil mengeluarkan suara, "Buk! Tolong selamatkan kami. Jika kami tetap di sini, kami semua akan mati, demi Tuhan." Seorang wanita pirang dengan air mata di matanya dan wajah sedih memohon. Zhang Yi tidak menghiraukannya. Dia tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini. Seorang pria terus bersujud, "Aku tahu di sini ada terlalu banyak orang dan Anda tidak bisa mengurus semuanya. Bisakah Anda mengizinkan anakku saja ikut? Dia baru berusia 8 tahun dan dia punya masa depan yang cerah." Zhang Yi memimpin tim Yan Liu dan bergerak maju di antara orang-orang yang berlutut. Anehnya, menghadapi adegan yang menyedihkan ini, Zhang Yi menjadi mati rasa. "Oh, aku pernah punya perasaan ini sebelumnya. Saat dia masih tinggal di distrik Yuelu. Para tetangga yang pernah menusuknya di masa lalu juga memintanya melakukan hal yang sama." Zhang Yi tetap acuh tak acuh. Tetapi Zhu Yunkue belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Wanita muda ini tetap tinggal di kota Blizzard bahkan setelah kiamat. Kekhawatiran terbesarnya mungkin tidak bisa makan sayuran segar dan menggunakan kosmetik terbaru. Seorang wanita dari negara Huasu sedang menggendong seorang anak di tangannya. Melihat ekspresi enggan Zhu Yunkue, dia melangkah maju sambil berlutut seolah-olah dia telah meraih secercah harapan terakhir. Seorang awak kapal langsung mengarahkan senjatanya ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Wanita itu tidak berani melangkah maju, ia hanya bisa memeluk erat anak itu dan memohon kepada Zhu Yunkue dengan berlinang air mata. "Demi menjadi seorang rekan senegara, tolong selamatkan anakku." Zhu Yunkue tidak tahan lagi, dia menarik lengan baju Zhang Yi. Zhang Yi berbalik dan menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin lalu bersuara, "HM." Zhu Yunkue menggertakkan giginya dan berkata, "Setidaknya, bawalah rekan-rekan kita. Masih ada ruang di kapal,
dan tidak akan menjadi masalah untuk menampung beberapa ratus orang. Perkataan Ju Yunkue terdengar oleh orang-orang di sekitar, dan mereka langsung berteriak seolah-olah mereka melihat satu-satunya harapan mereka. Aku dari negara Huasu, aku dari negara Huasu. Rekan senegara, bawalah aku bersamamu. Orang Huasu seharusnya saling membantukan. Zhang Yi mengerutkan kening. Dia tidak pernah keluar negeri sepanjang hidupnya, dan dia juga tidak pernah berhubungan dengan banyak orang asing. Namun dia juga tidak tertipu. Mungkinkah orang-orang yang menipunya semuanya orang asing? Dia melihat ibu dan anak itu. Meski ibunya tampak sedikit kuyu, ia masih memiliki pesonanya. Di antara mereka yang datang ke Pulau Yanliu untuk berlibur, apakah mereka orang Huasu atau orang Tionghoa perantauan? Berapa banyak dari mereka yang dulunya bukan orang yang hidup mewah? Zhang Yi bukanlah orang yang berdarah dingin, tetapi yang paling ia pedulikan adalah kepentingannya sendiri. Jika dia membawa orang-orang ini pergi, niscaya hal itu akan menimbulkan masalah baginya. Dia selalu menjadi orang yang membenci masalah. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan mengambil alih dan menyanyikan lagu kebangsaan negara Huasu. Perlahan-lahan seluruh pelabuhan dipenuhi dengan nyanyian keras. Mereka tampak lelah, tetapi suara mereka keras dan mata mereka semua menatap Zhang Yi, penuh harapan dan memohon. Sekelompok orang asing juga berbaur dengan mereka, membuka mulut dan berpura-pura bisa bernyanyi. Yang paling lucu adalah sekelompok orang asing berambut pirang dan bermata biru yang juga menyamar di sana. Zhang Yi berpikir sejenak dan berpikir bahwa bukan tidak mungkin untuk membawa beberapa orang bersamanya. Menurut apa yang telah didiskusikannya dengan Zhu Zheng sebelumnya, dia akan mengirim beberapa orang bersamanya untuk menambah tenaga kerja di kota Tianhai. Setelah membawa orang-orang ini pergi, yang perlu kita lakukan hanyalah memberi mereka beberapa makanan lengkap, yang murah dan enak. Tetapi tidak mungkin baginya untuk benar-benar membawa pergi begitu banyak orang. Yau Ke'er melihat keraguan Zhang Yi dan datang untuk berkata, "Bawa warga Huasu bersamamu. Populasi kota Tianhai sedang menurun, dan beberapa pangkalan utama akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Mempertahankan mereka akan tetap berguna." Yau Ke'er paling memahami pikiran Zhang Yi. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak mendapat ucapan terima kasih. Alasan ini cukup. Maka Zhang Yi mengangguk. Memang benar, kota Tianhai sedang membutuhkan sekelompok buruh sekarang. Maka dia berkata kepada Ju Yunkue, "Demi kebaikanmu, aku dapat membawa orang-orang dari negeri Huasu bersamaku." Ini adalah pertama kalinya Zhang Yi mendengarkan nasihat Ju Yunkue, dan dia sangat gembira. Seperti anak kecil yang mendapat permen, dia berteriak kegirangan, "Semua warga negara Huasu datang ke sini untuk melapor." Zhang Yi berkata dengan keras, "Semua orang harus diperiksa dan dipastikan sebagai warga negara Huasu sebelum mereka dapat menaiki kapal. Begitu kalian berada di atas kapal, kalian harus mematuhi semua peraturan. Jika tidak, kau akan dibuang." Ada kegembiraan di antara orang banyak. Warga negara bagian Huasu menangis kegirangan dan wajah mereka penuh senyum. Tetapi sebagian besar penduduk pulau itu adalah orang asing, dan mereka tidak senang dengan hal itu. Seseorang menunjuk Bai Mo di agama batu dan berteriak, "Mengapa dia bisa naik kapal jika dia juga orang asing? Ini tidak adil." Ya, itu tidak adil. Sekelompok orang menemukan terobosan dan segera mengikutinya. Bai Mo begitu ketakutan sehingga dia segera berlari memeluk pahanya. "Oh, Tuan Zhang, saya adalah warga negara Huasu yang spiritual. Saya bersumpah demi Tuhan yang saya percayai. Saya akan segera mengubah kewarganegaraan saya setelah saya meninggalkan negara ini." Zhang Yi tidak dapat menahan tawa. Dia melirik orang-orang yang sedang ribut dan mencibir. "Keadilan? Apa itu? Apakah kalian pikir aku di sini untuk berbicara tentang keadilan? Jika kau punya nyali, mintalah orang-orang dari negaramu sendiri untuk datang dan menyelamatkanmu daripada membuat masalah di sini."
Kerumunan menjadi semakin kacau dan ketidakpuasan orang-orang asing tidak dapat lagi dikendalikan. Di tengah kerumunan, beberapa pria asing perlahan berjalan ke arah Zhang Yi, lalu tiba-tiba mengarahkan senjata mereka ke Zhang Yi dan beberapa orang di sekitarnya dan melepaskan tembakan. Namun peluru itu seperti setetes air di lautan, tanpa riak sedikit pun. Zhang Yi bahkan tidak melihat mereka. Dia mencabut senjatanya dengan kedua tangan dan menembaki kerumunan dengan kecepatan tinggi. Dor! 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 Menembak di tengah kerumunan orang banyak merupakan hal yang sangat berbahaya dan dapat dengan mudah mengakibatkan kematian yang tidak disengaja. Tetapi hal semacam ini tidak berlaku pada Zhang Yi. Zhang Yi langsung mengosongkan magasinnya dan membunuh semua pria bersenjata di kerumunan dengan tembakan di kepala. Bukan hanya orang yang melepaskan tembakan, tetapi juga orang-orang yang membuatnya merasa buruk. Tidak kekurangan pembunuh di pulau itu. Di antara semua orang di sini, setidaknya sepertiganya pernah membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Terlepas dari apakah mereka bermaksud menyerang Zhang Yi dan membunuh mereka, Zhang Yi tidak merasa bersalah sedikit pun. Semua awak kapal mengangkat senjatanya dan berdiri berjaga. Zhang Yi mengganti magasin dengan satu tangan, dan 40 peluru lainnya ada di tangannya. Apakah ada orang lain yang punya komentar? Siapa yang berani keberatan? Kemampuan yang dipertontonkan Zhang Yi membuat semua orang mengira mereka telah melihat Superman. Memang ada beberapa orang di pulau itu yang telah membangkitkan kekuatan super. Jadi mereka memiliki pemahaman tertentu tentang hal ini. Tetapi mereka belum pernah melihat mutan sekuat dan semengerikan Zhang Yi. Semua orang mundur ke satu sisi karena takut, tidak berani lagi menghalangi jalan Zhang Yi. Zhang Yi membawa anak buahnya ke pelabuhan dan berkata kepada Lautian, "Seleksi dengan standar yang ketat dan jangan biarkan siapapun yang bukan dari Huasu naik ke kapal." Tian Tua menggaruk kepalanya dan berkata, "Tuan Zhang, bagaimana kita bisa yakin apakah mereka dari Huasu? Mungkin sulit untuk meminta mereka mengeluarkan kartu identitas mereka sekarang. Cari tahu sendiri." Zhang Yi berkata dengan acuh tak acuh. Jika dia harus membuat semua keputusan di setiap waktu, lalu untuk apa dia punya bawahan? Zhang Yi meminta anggota tim Yan Liu untuk pergi ke dek terlebih dahulu. Kamar tempat mereka menginap telah disiapkan di lantai 2 di bawah kabin. Ruangnya tidak besar, tetapi lebih dari cukup untuk menampung mereka dan menjamin kelangsungan hidup dasar. Lautian memanggil beberapa awak kapal dan mulai mengaku di tempat. Semuanya, berbarislah dalam 2 tim dan datanglah satu persatu. Jika kalian bukan dari negara Huasu, kalian bisa pergi lebih awal. Jangan buang-buang waktu di sini. Lautian berteriak dengan pengeras suara, lalu berkata kepada beberapa awak kapal, "Ini adalah saat yang paling kacau. Jika ada anjing yang putus asa, jangan menahan diri, bunuh saja mereka." Para awak kapal mencibir dan mengangguk. Pemandangan seperti ini hanyalah pemandangan kecil bagi mereka. Ketika akhir dunia tiba, pertempuran untuk bertahan hidup di pelabuhan Chaoyu bahkan lebih brutal. Tak lama kemudian, 2 antrean panjang terbentuk di pelabuhan. Zhang Yi tidak naik ke perahu, tetapi mengawasi dari belakang untuk mencegah terjadinya masalah. Dia langsung mengeluarkan 2 kursi sofa dari ruang asing dan meminta Yao Kr untuk duduk di sebelahnya. Mereka berdua menonton acara itu sambil memakan biji melon. Ju Yun Kue tidak menerima perlakuan seperti itu. Dia mendengus pelan dan berdiri di samping dengan tangan terlipat, tampak seperti pembantu yang melayani oleh 2 orang. Setelah merasa ada yang tidak beres, dia berjalan ke samping lagi. Kedua antrean panjang itu merupakan campuran orang-orang dari berbagai kalangan, dan tidak seorang pun ingin melewatkan kesempatan ini. Meskipun aku bukan dari Huasu, aku akan mencobanya. Orang pertama yang datang untuk wawancara menghampiri Lautian. Tian Tua menatap, minuman keras istana giok. Lelaki itu tertegun sejenak, lalu cepat-cepat menjawab, 180 per cangkir. Lautian tersenyum dan mengacungkan jempol. Lulus, silakan tunggu di dek.
Pria itu begitu gembira hingga ia hampir pingsan saat itu juga dan bergegas naik ke atas kapal. Ketika orang-orang di belakang melihat ini, mereka langsung berceloteh seolah-olah mereka paham dengan pertanyaan ujiannya. Tidak ada alasan lain, kita hanya perlu punya pengetahuan negara Huasu. Beberapa saat kemudian orang lain datang. Lautian, apa itu perkumpulan para pahlawan? Lelaki itu tertawa dan berkata, apa maksudmu dengan pertemuan para pahlawan? Menurutku itu hanya pertemuan para wortel. Jadi orang ini juga lulus dengan lancar. Dia menoleh ke belakang dengan agak bangga, membuat gerakan kemenangan, dan kemudian bergegas naik ke kapal melalui tangga. Ketika melewati Zhang Yi dan teman-temannya, dia membungkuk sopan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zhang Yi. Kesenangan sehari-hari para awak kapal adalah memainkan permainan ini, menonton acara TV, atau mendengarkan radio, jadi terkadang hal itu sangat menyenangkan. Dan itu juga dapat memastikan tidak ada duplikasi. Biar kutanya, dalam keadaan apa 1 tambah 1 sama dengan 3? Ah, ini, apa masalahnya? Di depan Tian Tua ada seorang pria berjanggut, yang tampak bingung saat mendengar pertanyaan itu. Tian Tua melotot ke arahnya dan berkata, sekilas aku bisa tahu kalau kau bukan manusia. Tidak, kau bukan dari negeri Huasu, kau hanya mencoba. Lelaki itu merasa cemas. Tidak, saudara, paman. Dengarkan aksenku, aku dari Guangdong bagian timur. Tian Tua mendengus dingin. Apa yang salah dengan orang-orang dari Guangdong Timur? Apakah orang-orang dari Guangdong Timur tidak boleh menonton gala festival musim semi? Jika kau tidak dapat menjawab pertanyaan, kau tidak dapat naik perahu. Pria itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Tidak menonton gala festival musim semi bukanlah dosa. Tentu saja Tian Tua tahu bahwa orang ini berasal dari Huasu. Dalam hal aksen, jarang bagi orang asing untuk memiliki pengucapan standar seperti itu. Baiklah, baiklah, naik. Pria itu begitu bersyukur hingga ia menangis. Karena khawatir Lautian akan menyesalinya, dia pun buru-buru berlari ke perahu. Orang berikutnya adalah seorang pria muda kurus dengan aksen aneh. Halo, bos. Saya dari Huasu. Saya dari Huasu, dan saya punya kartu identitas. Bisakah Anda mengizinkan saya masuk? Si tua Tian mengambil kartu identitas itu dan melihatnya. Dia melihat 3 kata, Jin Xiangtai, tertulis di atasnya. Dia menatap Jin Xiangtai selama beberapa detik. Tapi kenapa kau terlihat seperti orang Luo? Dan aksenmu agak aneh. Jin Xiangtai panik dan buru-buru menjelaskan. Tidak, saya bukan dari Luo. Saya tumbuh di Xinjiang, dan aksen saya berasal dari makan sate kambing. Lautian menyentuh dagunya dan tiba-tiba bertanya, minyak rambut jenis apa yang kau gunakan? Sidankang, saya memakai sidankang. Jin Xiangtai segera menanggapi. Lautian tertawa, ayahku juga memakai sidankang. Baiklah, kau naik. Monyet kurus itu mengangguk dan membungkuk, hampir membungkuk ke tanah. Terima kasih bos atas 100 tiketnya. Namun pada saat itu, tiba-tiba ada yang berteriak dalam bahasa Arab dari belakang. Dia bukan dari negara Huasu, dia dari Luo, dia dari Luo. Dia palsu, dia pembohong, kita tidak bisa membiarkannya naik. Jin Xiangtai mendongak dan mendapati bahwa itu adalah teman lamanya Cui Zihao. Jin Xiangtai berkata dengan nada menghina, lihat, aku punya kartu identitas dari negara Huasu. Negara Huasu adalah negara favoritku. Aku memintamu untuk ikut denganku, tetapi kamu tidak setuju. Apakah kau menyesalinya sekarang? Wajah Cui Zihao memerah karena marah, dan suhu tubuhnya tiba-tiba naik. Bahasa Mandarin sangat sulit dipelajari, aku tidak bisa mempelajarinya. Jin Xiangtai tiba-tiba membelalakan matanya. Apa susahnya? Kau mengatakan bahasa Mandarin sulit dipelajari. Mengapa kau tidak berpikir apakah kau telah berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan bahasa Mandarinmu selama bertahun-tahun?
daripada menyesalinya sekarang. Cui Zihao nyaris begitu marah hingga mukanya berubah menjadi merah. Namun dia hanya bisa menyaksikan Jin Xiangtai menaiki kapal dengan penuh kemenangan. Karena mereka tahu bahwa Zhang Yi dan yang lainnya kuat, dan juga karena Zhang Yi kejam dan akan menembak dan membunuh orang jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Maka ketertiban di tempat kejadian perkara pada umumnya damai. Sekalipun ada yang teridentifikasi sebagai orang asing, yang paling bisa mereka lakukan adalah berlutut, bersujud, menangis tersedu-sedu, dan mengamuk. Namun hal ini tidak berpengaruh pada Zhang Yi dan yang lainnya. Orang-orang di kota Tianhai telah melihat neraka yang jauh lebih mengerikan daripada neraka mereka, jadi tidak ada seorang pun yang berhati lembut. Tepat setelah itu, Bab 811-813, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah kasih paham puh. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.